أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Syukur ya Rabbi, syukur ya Rabbi. Dengan begitu luas dan cakupannya sangat luas, maka Maulana Syekh Abdul Qadir Isha, penulis daripada Haqaiq Anit Tasawuf, satu kitab yang sangat bermakna dan bermanfaat bagi para salikin, orang-orang yang bergamari tasawuf, karena di dalamnya dijelaskan bagaikan kamus istilah-istilah mustalahat daripada kalimat-kalimat sufiyah. Dan di antaranya di awal pembicaraan dalam kitab itu dikatakan terhadap suhbah, yakni companionship dalam bahasa Inggrisnya, persahabatan. Suhbah ini memiliki makna yang sangat luas. Maka ketika seorang mukmin atau seorang salik yang menempuh jalan rohaniyah atau seorang murid, dia bersuhbah, membersamai bersama-sama dengan seorang mukmin yang berilmu, yang arif billah, maka dia akan mendapatkan manfaat atau buah-buahnya. Dan di antara yang dibicarakan oleh Syekh Abdul Qadir Isha adalah akhlak, adab, dan ilmu Allah. Ini didapat dengan membersamai seorang yang arif billah, seorang mukmin, seorang yang membawa kita dekat sama Allah, seorang yang siddiq, yang lurus di jalan Allah. Maka akan mendapatkan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia, adab kita menjadi adab yang sepantasnya, dan ilmu kita berkembang menjadi ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang-orang pada zaman sekarang sering menggelitik kita dengan berkata, mana dalilnya ketika engkau bersuhbah? Mana referensinya? Ketika kita membaca kitabnya Syekh Muhammad Nazim yang baru diselesaikan oleh Syekh Jibril Haddad, yakni Anwarul Hidayah, kita akan melihat bahwa di setiap bab, di setiap kajiannya, sohbetnya, tausiahnya Syekh Nazim pada tahun 80-an, 90-an, di bawahnya itu ada catatan kaki. Dan di catatan kakinya itu Syekh Jibril menaruh berbagai macam hujah-hujah, referensi-referensi yang menjadikan orang-orang yang bertanya mana dalilnya dijawab oleh Syekh Jibril. Maka Syekh Jibril seolah-olah dia menjadikan benteng yang begitu kuat bagi tulisannya Syekh Nazim. Dia memberikan referensi-referensi yang begitu panjang. Namun itu dibutuhkan pada zaman sekarang, karena kita mendengar sahabat-sahabat kita bertanya mana dalilnya. Ketika kita berkata suhbah atau sohbet, ini tidak bisa disederhanakan dengan perkataan tausiah atau memaknainya ceramah-ceramah Maulana Syekh Nazim atau ceramah-ceramah Maulana Syekh Hisham dan para masyayikh lainnya. Tidak seperti itu. Suhbah itu lebih daripada sohbet, lebih daripada perkataan atau ujar-ujar seorang ulama sufi. Bukan. Suhbah itu kita menyerap daripada halnya mereka. Seorang al-arif billah, seorang masyayikh kita, seorang saudara-saudara kita yang memiliki keilmuan yang lebih, sehingga kita memiliki akhlak yang mulia, kita memiliki adab yang lebih baik, dan kita mendapatkan ilmu
yang tidak didapat daripada kitab-kitab. Yang Syekh Jibril mengatakannya ilmu Allah. Sebagian mengatakan ladunia. Sebagian mengatakan bahwa inilah kalam-kalam sufi. Lalu mana dalilnya? Dalilnya begitu banyak. Dan di antara yang kita dengar dari Maulana Syekh Muhammad Hisham Al-Gabani, yakni ya ayyuhal mu'minuna ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwalah kalian dan kalian tetap bersama dengan orang-orang yang siddiq, yang lurus. Man huwa siddiqin? Siapa mereka siddiqin? Orang-orang yang lurus, para arif billah, para aulia Allah, kekasih-kekasihnya Allah, para syekh-syekh sufi yang mumpuni. Inilah orang-orang yang kita pandang, kita ingat kepada Allah. Ketika mereka berujar, kata-katanya membawakan ilmu, dan ilmunya membawa kita dekat kepada Allah dan membawa kita kepada akhiratnya. Ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Lalu di lain waktu dia mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Mereka yang diberikan karunia begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Para anbiya, para siddiqin, anbiya wal mursalin, para syuhada, para aulia Allah, para arifin. Inilah orang-orang yang didekatkan oleh Allah, dikaruniakan begitu banyak karunia melimpah bagi mereka. Kenikmatan-kenikmatan diberikan oleh mereka. Sehingga mereka terus memberikan bagaikan keran kepada kita. Inilah mereka yang di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Ini dalilnya. Duduk bersama mereka, membersamai mereka, para siddiqin yang mendapatkan an'amta 'alaihim, mendapatkan kenikmatan. Masyaikh mengatakan inilah suhbah dengan mereka, dengan membersamai mereka, dengan bersahabat dengan mereka, dengan duduk berkumpul dengan mereka. Syekh Hisham mengatakan duduk-duduk bersama-sama, dengarkan pembicaraan itu. Duduk dengan semua, bersama dengan semua katanya. Jika seseorang berbicara, yang lain mendengar. Inilah suhbah. Dan dari dalil-dalil Al-Quran masih begitu banyak. Kita tidak membahasnya pada malam hari ini. Orang bertanya, di mana letaknya dalam hadis Nabawi Syarif? Rasulullah ketika ditanya persahabatan dengan siapa yang terbaik, dia memberikan petunjuk, membandingkannya antara engkau bergaul dengan seorang penjual minyak wangi dan engkau bergaul dengan seorang pandai besi. Jika engkau bergaul dengan seorang penjual minyak wangi, engkau bisa saja diberikan hadiah minyak wangi tersebut, atau engkau membelinya, atau engkau mendapatkan aromanya, baunya, semerbak wanginya. Itulah sahabat yang baik. Namun jika engkau bergaul dengan seorang pandai besi, engkau akan kecipratan apinya, bahkan mengoyak bajumu, dan engkau akan memberikan wajahmu hitam karena dengan pandai besi. Itu kata Rasulullah. Maka engkau bersuhbah, berkumpul, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Ar-rajul ala dinul khalili, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang pria, seorang lelaki bersama dengan agama orang yang dikasihinya, atau seorang dengan seseorang yang dia cintai. Itu dalilnya semuanya. Siddiqin, aulia Allah, salihin, syuhada, mujahid, yang ahli taqarrub, ahlullah. Ini dalil-dalilnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sahabat-sahabatku yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Nadim Al-Qubrusi
lahaqani qadasallahu sirrah. Beliau mengatakan bahwa tujuan daripada suhbah ini adalah engkau sampai kepada kehadirat ilahi, sampai kepada kehadirat ilahi. Memang ini bukan perjalanan yang mudah atau sebentar, karena seseorang akan memasuki surganya Allah, setelah itu akan memandang wajahnya Allah, dan ini bukan suatu yang mudah. Beliau Syekh Muhammad Nabi mengatakan, suhbah-suhbah ini ibarat sungai-sungai, sungai-sungai yang terus menuju kepada satu lautan yang besar. Disitulah sungai-sungai itu berhenti. Ibaratnya seorang lelaki, katanya, yang mendambakan, ingin menaklukkan seorang wanita yang cantik jelita. Selama itu belum tertaklukkan, belum selesai urusan lelaki itu. Namun ketika dia sudah menaklukkan wanita yang cantik jelita, selesai semuanya. Begitulah sungai-sungai tadi. Ketika sungai-sungai itu belum memasuki lautan yang begitu besar, maka belum selesailah urusannya ini. Ketika masuk ke lautan itu, berhentilah semuanya di sana. Itulah kehadirat ilahi. Dan suhbah ini yang membawa kita taharah. Syekh Nabi mengatakan bahwa kita harus banyak bergerak, takarub. Amal-amal soleh ditingkatkan, amal-amal ibadah ditingkatkan. Inilah kata-kata yang disukai oleh Syekh Jibril. Beliau mengatakan taraki. Taraki itu ada peningkatan dalam kita berspiritualitas ini, memiliki perjalanan rohaniah ini. Taraki, ada kenaikan, progres. Itulah yang dikatakan oleh Senatin pada ujungnya nanti kehadiran ilahi. Kalau ditanya apa tujuan daripada suhbah, itulah tujuan daripada suhbah. Para sahabat-sahabat yang disayangi Allah, yang dicintai Allah, yang dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majelis zikir, majelis ilmu ini. Beberapa daripada fadilah-fadilah atau keutamaan kita bersuhbah, berkumpul bersama-sama, membersamai kita satu sama lain. Yang pertama adalah kita bergabung dengan para anbiya wal mursalin wa awliya Allah. Syekh Nabi mengatakan ketika engkau bersuhbah ini, engkau bergabung dengan karavannya para anbiya Allah, para awliya Allah. Karavan itu zaman sekarang kita bilang macam delman, suatu kendaraan yang dimana bukan 1-2 orang yang naik, 4-5 orang, lebih banyak lagi. Suatu kendaraan yang ditarik oleh kuda pada zaman dahulu dan membawa rombongan ini, para solihin, para kiai dan para murid-muridnya. Ini kata Syekh Nabi, ketika engkau bersuhbah, engkau bergabung dengan anbiya Allah dan para awliya Allah. Lalu kedua, suhbah ini tradisinya para ahlu thariqah. Semua thariqah memiliki suhbah. Memang perkataan ini at-thariqatun suhbah wa khairul jami'ah adalah perkataannya Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Namun semua thariqah, semua orang yang menempuh jalur rohaniah ini, mereka harus bersuhbah bersama-sama. Syekh Jibril mengatakan sampai yaumul kiamah nanti akan ada terus ini murid sama, tidak serta-merta. Namun setelah bersuhbah bersama-sama dengan Rasulullah, duduk dengan Rasulullah, bermajelis dengan Rasulullah, salat bersama Rasulullah, mendengarkan ucapan Rasulullah, mengambil, melihat bagaimana Rasulullah, akhlaknya Rasulullah yang dapat daripada Al-Quranul Karim, maka sahabat ini naik semua. Maka Syekh Nabi mengatakan bahwa suhbah ini membawa kalian daripada dunia ke langit, dari yang rendah ke langit. Itulah suhbah. Maka suhbah bukan sekedar nasihat. Suhbah adalah kita berkumpul bersama, membersamai, menyerap, mengambil adab, mengambil akhlak, mengambil ilmu-ilmu. Kalau terus menerus sampai kita meninggal. Syekh nanti menasihatkan kepada kita
Suhbah itu yang beriman, kita ingat kepada Allah dan memandang mereka yang mengingatkan kita kepada Allah ketika mereka berujar-ujar, perkataannya membawakan ilmu dan ilmunya itu membawa kita ingat akan akhirat. Ikhwani fillah rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bisa menjadi bagian daripada bekal dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan oleh Maulana Syekh Nadim, setetes daripada lautan tersebut, itulah yang menjadi kehidupan kita ini semua. Dari lautan yang kita bermuara dalam bersuhbah itu, apalagi ketika kita mendapatkan setetes daripada lautan itu nantinya yang akan mendekatkan kepada kehadiran ilahi, maka beliau mengatakan kita akan berenang di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.